Kiranya damai dan sejahtera Kristus menolong kita dalam segala hal yang kita jalani. Para sahabat Kristus, bagi Simon Petrus, Yakobus maupun Yohanes, memiliki pengalaman rohani melihat Musa dan Elia, dua tokoh spektakuler bagi bangsa Israel, adalah hal yang sangat menakjubkan. Pengalaman itu terjadi ketika Tuhan Yesus mengajak mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi, yang barangkali gunung itu adalah Gunung Tabor. Mereka melihat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya sedang berbincang-bincang dengan Musa dan Elia. Karena terlampau gembiranya melihat pemandangan seperti itu, Simon Petrus mengusulkan kepada Tuhan Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Pernyataan Simon Petrus itu ditulis oleh Markus dalam pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-5. Petrus terkesan tidak tahu apa yang baru saja dikatakannya. Mengapa? Ya, tidak mungkin Musa dan Elia menempati sebuah bangunan yang dibuat oleh tangan manusia. Karena apa? Ya karena mereka sudah berada dalam kemuliaan Bapa di sorga. Namun demikian, apa yang disampaikan oleh Simon Petrus itu, saya justru melihat ini sebagai sebuah contoh ekspresi kebahagiaan yang dialami oleh seseorang ketika yang bersangkutan berada di tempat di mana Tuhan menyatakan kehadirannya. Nah, apa yang disampaikan oleh Simon Petrus? Kenapa hanya 3 kemah yang akan dia dirikan? Itu saja hanya untuk Tuhan, untuk Musa, dan untuk Elia. Lah untuk dirinya sendiri, untuk Yakobus dan Yohanes, mereka mau tinggal di mana? Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, kesan saya, Simon Petrus merasa tidak perlu untuk memikirkan dirinya sendiri. Sebab apa? Sebab dengan berada dalam hadirat Tuhan, kebahagiaan pasti melingkupi seluruh bagian-bagian hidupnya. Nah, dari sini kita bisa belajar dari Simon Petrus meraih kebahagiaan hidup dengan berada dalam hadirat Tuhan yang penuh kemuliaan. Dalam hadiratnya kita akan dipuaskan. Dalam hadiratnya kita akan lepas dari kesuntukan
rutinitas sehari-hari yang begitu membosankan. Dan bagi Simon Petrus, rasanya memang tidak ada tempat lain untuk kita merasakan kebahagiaan kecuali ya dalam hadirat Tuhan itu. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, Daud dalam Mazmurnya di pasal 84 ayat yang kelima menyatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus memuji-muji Engkau. Nah, ini pengalaman Daud. Bukan hanya Simon Petrus, tapi Daud pun juga mengalami kebahagiaan ketika dia berada di rumah Tuhan. Ketika dia memuji-muji Tuhan, dia percaya bahwa pengalaman berada di tempat di mana Tuhan menyatakan kehadirannya, maka dia akan mendapatkan apa yang dicari oleh orang pada umumnya. Anda semuanya mau bahagia, bukan? Mari perbanyak waktu kita untuk berada dalam rumah Tuhan, memuji-muji Dia, sehingga apa yang Tuhan nyatakan atas kita senantiasa digenapi. Puji Tuhan, berkah dalam. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati dengan tayangan video singkat ini, jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini berkembang dan memberkati lebih banyak lagi orang. Tekan tombol like jika Anda suka dengan tayangan video ini, dan share kepada saudara, teman, sahabat, keluarga di sosial media lain yang Anda gunakan. Jangan lupa pula tekan tombol lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang lainnya. Tuhan memberkati.